Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Ustadz Aceng nantangin KDM beranten. Gara-gara ngajak beranten KDM, Ustadz Aceng dirujak netizen. Ustadz Aceng yang berasal dari Garut viral di media sosial, setelah mengeluarkan kata-kata kotor kepada KDM. Akibat dari perbuatannya tersebut, kini Ustadz Aceng menjadi bulan-bulanan akibat dirujak netizen. Karena saking kesalnya, bahkan banyak netizen yang nantangin duel dengan Ustadz Aceng tersebut dan akunnya diserbu oral warganet. Akibat serangan yang bertubi-tubi dari netizen, kabarnya akun Ustadz Aceng pun ditutup. Nah, seperti apa reaksi netizen terhadap ucapan Ustadz Aceng tersebut? Mari kita simak bersama dari berbagai akun TikTok. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Aduh, ini ketua yayasan ngomong kok kenceng begini. Ngomong syarapan aing. Ingat naik asma aing mah. Dengan gubernur dengan bupati mah penasaran. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah. Dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Pak Dedi, kumaha sih bapak aing? Ya, orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Aduh, ya Ustadz Aceng ya ngerakeun urang Garut ya. Ceramah teh ya jeung ngajak gelut segala ya. Kumaha ya urang Garut ya. Ustadz Aceng ya di mana cenah tah? Tempatna Garutna kuring oge urang Garut Aceng euy. Cing baik ceramah teh atuh Ustadz Aceng. Jeung ngajak gelut segala. Aduh, ya mangerakeun wae urang Garut ieu mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Harapal teu ayeuna kerame Ustadz Aceng ti Garutnya. Nah, nanti ukur dirujak ku netizen. Sebenarnya mah Ustadz Aceng ieu teh henteu salahnya. Supaya manehna ngajelaskeun bahwa aya cenah gitu. Tah
aya anu ngomong bahwa pesantren teh atau pesantren teu meunang berpolitik cenah gitu. Atau ustad teu meunang berpolitik, memang salah. Emang teu meunang ada Islam ngajarkeun bahwa di Islam ieu aya politiknya. Nah, cuman jadi masalah si Aceng ieu atau Ustad Aceng ieu ngabahas tentang cenah atau cerita anu can pasti, tapi dengan nada anu menantang ka gubernur gitu. Padahal mah bahasa cenah ieu can ngagamarkeun kepastian nya. Nah, sehingga diplesetkeun lah ku netizen bahwa Ustad Aceng ieu nantang ka gubernur Jawa Barat gitu nya. Padahal manehna ngajelaskeun tentang nya eta cerita cenah gitu. Nah, mata Ustad lamun rek ceramah eta kan jadi konsumsi publiknya. Cik atuh rada disaring gitu, karena cerita anu can pasti disebarkeun ke publik atau ke umat bakalan jadi salah saterusna jeung bakalan jadi dosa jeung manehna gitu nya. Jadi ka ustad-ustad gitu nya, agama mah kudu anu sesuai jeung faktana gitu. Matakna kunaon aya nu disebut hadis gitu. Berarti kan fakta anu geus mangribu-ribu tahun yang lalu anu dicaritakeun ku para sahabat gitu nya. Nah, terus ditulis gitu, tapi faktana aya bener gitu nya. Nah, tapi Ustad ayeuna mah sok ngomongkeun carita anu can pasti benerna gitu. Nah, matak wayahna rada dirujak heula gitu nya Pak Aceng anu Ustad Garut. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ka pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blongon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Bahwa sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu adalah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya kepada Anda Ustadz, apakah yang barusan Anda lakukan itu sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasul? Jika Anda benar-benar seorang pemuka agama, seharusnya Anda menarik ucapan tersebut. Jika Anda seorang pimpinan pondok pesantren, bagaimana dengan santri-santri yang lainnya? Kang Deddy Mulyadi tidak pernah anti-Islam, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah anti pesantren, justru beliau ingin memberdayakan pesantren, justru beliau ingin memberdayakan santri. Uang dana hibah yang kemarin habis dimaling oleh para oknum-oknum yayasan, oknum-oknum pesantren, sekarang akan dibagikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah akan menjadi beasiswa bagi para santri. Harusnya Ustadz mikir sebelum ngomong. Kenapa Kang Deddy Mulyadi melarang ulama, kiai atau pesantren untuk terjun langsung ke dalam dunia politik? Itu karena beliau ingin menjaga nama baik dan marwah pesantren, ingin menjaga nama baik seorang kiai ataupun ulama. Ternyata ya si Ustadz yang kemarin teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing gubernur tolol, pantesan dia ngamuk. Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh, sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Udah tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih.
Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Lah gening lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Ya, itu gubernur kan dipilih oleh rakyat, berapa juta yang milih Pak Dede Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya, aduh, alah, iya. Menik kasar pisan, kagak pantas banget jadi ustadz, kagak pantas banget jadi ketua yayasan kalau cara ngomongnya kayak begitu. Gimana sama murid-muridnya ya? Ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan? Jadinya kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu. Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Bapak juga kan masa pondok pesantren nyampe masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik. Ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih. Jadi melenceng. Ya. Jadi melenceng, jadi keluar dari norma-norma agama gitu. Jadi keluar dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Beneran. Ya. Disisihkan dari dunia perpolitikan. Yaitu karena kebanyakan oknum-oknum yang modern kayak begini. Ya dijadikan agama itu dijadikan gimana ya? Ya dilencengkan lah gitu kan? Gitu. Dijadiin tameng intinya mah ya. Udah awas, jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak, kebuka semua tuh. Informasi-informasi baik dari yang buruk maupun yang baik ya. Udah bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari Kabupaten Garut yang katanya dia itu sebagai ketua MUI Kabupaten. Saya akan berusaha untuk mengomentari alasan beliau mengatakan beberapa kata yang saya kira tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh ulama, apalagi di publik begitu ya. Kepada siapapun ya, terutama kepada pimpinan ataupun seorang gubernur ya, kali ini dilakukan oleh seorang tokoh tersebut kepada gubernur kita Bapak Aing. Itu sama dengan menantang kepada warga Jawa Barat itu menantang gelut. Tepantes seorang ulama berkata seperti itu. Namun kita tetap harus objektif. Saya akan coba mengutarakan alasan tokoh ulama itu mengatakan hal-hal buruk terhadap Bapak Aing, Bapak KDM. Menurut saya, seorang awam yang berada atau yang tinggal di pinggiran selatan Jawa Barat, alasan tokoh ulama itu yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut adalah yang pertama, dia mengatakan atau berkata hal-hal buruk seperti itu didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Karena layaknya seorang ulama atau seorang alim itu tidak pantas mengatakan hal-hal buruk kepada siapapun, terlebih kepada pimpinan. Kalau tidak karena ada sentimen pribadi atau golongan yang merasa dirugikan. Itu alasannya. Jadi nggak mungkin seorang ulama, tokoh agama manapun, terutama agama Islam, mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain hanya karena merasa dirugikan. Kalau bukan karena ada sentimen pribadi, mungkin karena awalnya atau sebelumnya dia selalu kebagian jatah dari dana hibah dan lain sebagainya, dia selalu dihormati, dihargai, didewa-dewakan oleh pimpinan daerah. Ternyata di masa KDM ini beliau mungkin merasa tersingkirkan atau jatah-jatahnya itu mulai
terkikis atau tidak kebagian. Maka muncullah sentimen pribadi seperti itu. Gak mungkin seorang tokoh ulama berani mengujar kebencian dengan kata-kata yang seperti itu. Sangat tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama, terutama agama Islam. Yang kita tahu, Islam itu menjunjung tinggi mau'idatul hasanah. Islam itu menjunjung tinggi mengedepankan akhlak. Makanya ada peribahasa yang mengatakan al-akhlaku fauqul ilmi. Akhlak itu di atas daripada ilmu. Lebih baik berakhlak dulu daripada mempunyai ilmu. Yang bagusnya kan ilmu kita penuh, ilmu kita mumpuni, akhlaknya pun bagus. Begitu. Itu alasan yang pertama. Beliau mengatakan seperti itu mungkin karena didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Yang kedua, alasan beliau atau alasan dia seorang tokoh ulama yang katanya Ketua MUI Kabupaten Garut bisa berbicara seperti itu karena tidak klarifikasi, tidak tabayun. Cek orang mah, kalau orang Sunda mengatakan itu namanya teu asak sasar. Orang Sunda mengatakan teu asak sasar, ya kata agama kan tabayun namanya, klarifikasi. Kenapa tidak langsung ditanyakan terkait beberapa hal, contoh seperti kaitan dengan ucapan KDM misalnya, saya tidak mau melibatkan politik dalam agama. Itu kan harusnya ditanya bagaimana pola pikir Bapak Gubernur KDM itu dengan mengatakan seperti itu. Kemudian terkait tentang dana hibah dan lain sebagainya, harusnya kan ditabayun dulu, ditanya dulu. Dimana saya aja sebagai orang awam dari pelosok pinggiran Jawa Barat itu paham apa yang dimaksud dengan KDM, bahwa tentang dana hibah itu karena beliau ingin dana hibah ini dirasakan secara merata, karena mau tidak mau diakui ataupun tidak yang sudah yang sering dilakukan, yang sebelumnya itu memang dana hibah itu dirasakan hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan partai politik di pemerintahan. Kalau misalkan lembaga-lembaga kecil, ormas-ormas kecil, itu sama sekali susah untuk. Nah, KDM itu kan ingin dana hibah itu dirasakan oleh semua warga masyarakat, terutama dalam hal ini kan dana hibah itu dikhususkan untuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Beliau ingin dirasakan oleh lembaga-lembaga secara merata, tidak ada yang namanya pilih kasih begitu. Itu harusnya diklarifikasi. Alasan yang ketiga, beliau mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas tersebut, menurut saya karena hilang keyakinan dan keikhlasannya. Itu yang paling pokok. Kenapa saya katakan hilang keyakinan dan keikhlasannya? Taruh begini, beliau misalkan seorang pemuka agama yang memiliki lembaga pendidikan Islam, pesantrenkah, sekolahkah, dan lain sebagainya, di mana di sana di dalamnya adalah mengelola umat untuk kepentingan umat demi kemajuan agama. Kalau istilah agamanya kan li'i'la'i kalimatillah. Nah, bagi mereka yang memiliki keyakinan teguh, ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Begitu pula kita harus menjadi
masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, bagaimana umat itu bisa tenang? Ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang ngurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama.